Sebetulnya gini, bukan bisa berubah. Sebetulnya itu burung perkutut itu bisa berubah karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu diberi rezeki yang melimpah, dan semoga selalu diberi kemudahan, dan selalu diberi berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke kawan-kawan, salam bertemu kembali di Wandi Cukreng, ngajak sinau bareng tentang burung perkutut. Oke kawan-kawan, untuk kali ini membahas tentang katuranggan lagi. Kalau yang sekarang membahas tentang katuranggan itu bisa berubah atau tidak itu kan kawan. Nah, masih banyak ada yang bertanya-tanya tentang katuranggan bisa berubah apa tidak gitu. Oke kawan-kawan, mohon maaf kalau ada yang nanti yang disampaikan ada yang salah atau ada yang kurang pas, boleh dikoreksi yang biar pada tahu mana yang benar mana yang kurang benar. Itu kan kawan, kalau saya menyampaikan ini semuanya berdasarkan dari dari mbah dulu sih, dengar dari mbah dulu, dari leluhur. Jadi saya berdasarkan dari wawasan yang didapat dari waktu saya masih SD SMP. Soalnya di tempat saya dulu itu tetangga itu semuanya pada memelihara burung perkutut, termasuk keluarga saya juga, mbah saya, Pak D juga rata-rata pada perkutut. Jadi dulu tuh saya juga kepo, jadi sering nanya-nanya dari dikit-dikit paham gitu kan kawan ya. Malah jadi ngelantur ya. Kembali lagi kawan-kawan, yang untuk katuranggan itu bisa berubah atau tidak. Nah, sebetulnya itu dibilang bisa berubah ya benar, dibilang tidak ya sebetulnya sih dibilang benar ya enggak juga. Soalnya begini, kalau kawan-kawan biar lebih ininya kita perjelas atau kita kita explore kita jentrehkan. Jadi gini untuk penjabarannya, tapi ini dari menurut leluhur dulu, menurut mbah-mbah dulu, mungkin mbah-mbah dulu juga dari ilmu titen juga mungkin. Soalnya kalau sebetulnya ilmu titen itu masih bisa dipakai sampai sekarang kan kawan. Kalau namanya ilmu titen itu dipakai sampai nyampe sekarang. Jadi gini kan kawan, kita ulas bersama-sama. Nanti kalau ada yang mau menambahi silahkan kawan-kawan untuk menambahi atau mengoreksi. Soalnya ya mohon maaf kalau saya ini nggak pernah baca-baca yang sekarang, yang soalnya kan katuranggan itu ada yang dibukukan dan ada yang tidak dibukukan. Jadi nah itu kalau yang dibukukan itu ya udah jelas yang ada di buku, yang kawan-kawan yang mungkin ada yang pernah baca-baca. Kalau yang untuk yang nggak dibukukan itu biasanya yang ada katuranggan, nama-nama apa, yang cara-caranya apa, cirinya apa, yang mungkin nggak sempat dibukukan apa bagaimana, yang pihak yang membuat tulisan membuat buku gitu kan kawan. Soalnya dari yang membuat buku juga berdasarkan dari leluhur juga, cuman kan yang membuat buku dari diterbitkan dari berbagai macam-macam. Mohon maaf kalau saya juga nggak pakai buku karena saya nggak punya.
cuman berdasarkan dari waktu dengar-dengar mbah-mbah yang dulu pada ngomongin burung. Kalau yang percaya ya silahkan, kalau enggak ya tidak apa-apa. Ini namanya cuman berbagi aja kawan-kawan, berbagi wawasan sedikit. Ini kawan-kawan, kita mulai. Kalau yang katuranggan yang bisa berubah atau tidak. Kalau katuranggan atau ciri mati, ciri laku itu sebetulnya sama aja, cuman beda sebutan. Gini kan kawan, kalau yang namanya katuranggan kita mulai dari yang bisa berubah. Nah, sebetulnya gini, bukan bisa berubah, sebetulnya itu burung perkutut itu bisa berubah karena satu, belum mapan atau masih muda. Itu soalnya kan apalagi yang berhubungan dengan ciri laku. Ciri laku itu yang tingkah lakunya. Nah, itu yang bisa berubah. Sebetulnya bukan bisa berubah, tapi belum memunculkan. Nah, kalau yang ini khusus untuk yang katuranggan ya kawan-kawan. Kalau yang untuk yang biasa juga lain lagi. Itu yang satu, itu yang karena belum matang atau masih, apalagi yang ini kan yang dapat dari ombyok. Nah, kalau dari ombyok kan pasti itu belum bisa dikatakan katuranggan yang tidak bisa berubah, karena belum menemukan apa ya, kalau bisa istilahnya jati diri apa bagaimana, belum memunculkan katuranggannya. Itu kawan-kawan. Kalau yang kayak ciri mati atau ciri laku itu bisa berubah dengan catatan karena belum matang dari usia dan sama dari untuk apa ya, penanganan apa perawatan. Nah, untuk merawatnya, contohnya merawatnya baru, ibaratkan baru dapat dari ombyokan atau baru dapat dari mana gitu, dari alam apa bagaimana, itu yang baru. Itu apalagi yang baru dapat seminggu, 2 minggu, 1 bulan, mungkin bisa 1 tahun, masih ibaratkan masih tingkah lakunya masih kok begini begitu, kadang nangkring kadang enggak, nangkring dicepuk apa gimana, apa yang bagaimana. Nah, itu yang namanya belum matang atau belum bisa ditentukan katuranggannya, itu udah paten. Jadi kalau ciri mati pun juga sama, atau katuranggan yang ada di ciri yang di tubuh, misalkan kayak apa, ada bulu putih. Nah, saya ngambil contoh ini, saya ada burung dua, ini burung yang awalnya ini yang saya ini. Nah, kita bahas nanti aja. Sekarang membahas yang tadi tuh, katuranggan itu yang tidak yang masih bisa berubah, itu usia belum matang, atau untuk penanganannya atau untuk memeliharanya, merawatnya itu belum lama, ibaratkan gitu, belum lama, belum menyatu sama yang memelihara atau yang merawatnya. Terus yang dibilang tidak bisa berubah, nah itu betul sekali, katuranggannya itu tidak bisa berubah. Karena apa? Karena usianya sudah matang dan dipelihara dan dirawatnya itu sudah lama atau sudah mendoro sama yang merawatnya. Nah, jadi bahkan gini, kalau yang katuranggannya itu apa kayak Jogoboyo, apa yang Sri Lumbung, nah itu kan sesuai dari yang merawatnya. Itu paling enggak itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, entah bisa 5 tahun, itu bisa tidak berubah karena sudah menyatu sama ndoronya atau yang merawatnya. Ciri-ciri yang lain yang di tubuh juga sama, kayak bulu putih. Nah, kayak itu tidak bisa berubah kalau sudah
menginjak usia matang atau udah mendoro juga, sama, itu juga sama aja, intinya begitu kan kawan. Jadi intinya itu dibilang tidak bisa berubah, ya tidak bisa berubah. Katurangan tidak bisa berubah, dan katurangan bisa berubah betul juga karena belum matang atau belum lama kita merawatnya. Ibaratkan kita saya juga ada teman sama, ada ini udah berapa kali dari Padi dulu juga ada pernah bilang. Jadi kalau ini yang pengalaman dari teman-teman yang lain, kawan-kawan yang lain yang pernah cerita, itu burung itu ada yang bilang gini, di tempat temen itu suaranya manggungnya mantep gacor, temannya ada yang suka, terus dipelihara, dimaharin, dipelihara, ganti majikan ganti doro gitu. Itu di sana nyampe seminggu, 2 minggu, sampai sebulan itu tidak bunyi. Nah terus dibalikin lagi, di situ bunyi lagi nyampe sekarang, nggak dikapa-apain. Nah itu mungkin apakah faktor kebetulan apa enggak, saya juga kurang tahu, kurang paham, tapi kenyataannya begitu, kawan-kawan bisa menilai sendiri. Terus ada lagi yang dadanya belah, banyu mili. Banyu mili, ada yang punya banyu mili. Ada juga sama kisahnya, ada yang senang terus dibeli di sana, jadi berubah halus, jadi banyu milinya hilang. Itu udah dibeli nyampe, kalau itu sudah ada hampir berapa bulan, udah 4 bulan 5 bulanan lah. Terus dibalikin lagi di tempat yang majikan lama, pondoronya yang lama, di situ nggak ada 1 bulan, kembali lagi ada belahannya. Itu kan kawan, itu kawan-kawan bisa menilai sendiri, bisa berubah apa enggak. Nah, terus contohnya yang punya saya ini juga ada, ini saya dari Ngombyo, Nah ini contohnya nih, ini mau saya ambil dulu. Yep. Nah. Nah ini kawan-kawan, ini burung ini dulunya, ini awal saya ambil dari ombyokan. Nah ini dulu waktu ngambil dari ombyokan, ini burung ya biasa aja, nggak ada nggak ada katurangannya, nggak ada apa ini kan. Terus saya pelihara 1 bulan. 1 bulan itu di sini nih, nah di sebelah sini, sebelah kanan di atas mata yang di sini tuh dia keluar bulu putih. Nah keluar bulu putih, ada videonya kayaknya, itu masih ada, nanti saya ini nih saya kasih di sini nih. Nah ini nih, nah contoh saya kasih ini videonya di sini ini. Nah ini videonya. Nah itu di sini nih, pas di sini. Nah itu ini ada, ini burungnya yang video ini burungnya ini. Nah gitu kan kawan, ini saya pelihara terus selang, oh ya ini saya pelihara sudah sekitar 1 tahun 6 bulanan lah, kurang lebih. Mungkin dari ombyokan juga udah berapa bulan, mungkin ya sekitar hampir 2 tahunan. Nah terus 1 bulan keluar, terus tahu berapa lama lagi saya nggak begitu memerhatiin, terus hilang, bulunya hilang. Terus 1 tahun itu muncul lagi. Nah muncul lagi, dan entah kenapa sekarang ini hilang lagi. Nih hilang lagi, di sini hilang, sekarang udah nggak ada. Ini hilang ini sekitar udah tahu berapa ya, 2 bulan apa 3 bulan ke sini nih. Nah sekarang malah jadinya begini tuh, perhatiin kan kawan. Gimana ya pegangnya,
Ini jadinya jadi ini apa, keluar, padahal kemarin tuh nggak ada garis ini atau garis pancuran emas. Nah ini wilisnya hilang, keluar wilisnya hilang, keluar pancuran emas. Padahal waktu kemarin yang waktu pertama nyampe 1 tahun itu, ininya itu boro-boro diginiin, di ini aja nggak keluar ininya. Nah ininya halus kayak gini, halus. Sekarang ada banyu mili apa pancuran emas itu kawan-kawan. Nah kawan-kawan bisa menilai sendiri katurangan atau itu bisa berubah apa enggak. Ini sudah lama, jadi mudah-mudahan memang begitu. Itu ini kelangenan saya yang hampir 2 tahun itu. Jadi bisa mungkin berubahnya itu waktu masih baru-barunya saya pelihara. Nah, waktu baru-barunya saya pelihara itu sekarang sudah pas. Nah, nanti ada fotonya yang waktu saya jemur. Nah ini, nah itu kawan-kawan, ini yang satu. Burungnya emang rada susah jinak, tapi untuk bunyinya jarang. Kalau ini jarang bunyi. Memang oh iya, memang kalau katurangan itu rata-rata jarang bunyi kan kawan. Ini burungnya. Nah ini. Nah kalau yang satu ini, nah yang ini. Kalau yang ini itu Jogoboyo. Nah, kalau yang ini itu katurangannya Jogoboyo. Ini juga saya ngambil waktu itu ngombyok. Yang saya bikin konten juga. Nanti kalau yang penasaran untuk yang waktu konten yang ini Jogoboyo itu, nanti saya taruh di link. Ya linknya saya taruh di deskripsi ya kawan-kawan. Nanti bisa dicek di deskripsinya. Itu yang untuk Jogoboyo. Ini juga nyampe sekarang, alhamdulillah sudah saya pelihara sekitar 3 tahun ya, dalam ya 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun itu sudah saya pelihara. Sampai sekarang alhamdulillah dari 1 tahun itu tidurnya masih berubah-ubah terus sekarang sudah di bawah terus, dan itu juga sudah beberapa uji coba, ibaratkan maksudnya ganti-ganti tangkringan sama ganti cepuk, ganti tangkringan. Terus kalau ganti cepuk sih enggak, yang ganti cepuk itu yang ini juga, oh ya, yang ini juga kalau tidur di atas air atau tirto aji, ini termasuk tirto aji sekarang. Kalau yang itu udah Jogoboyo sampai sekarang enggak berubah-ubah lagi, karena waktu berubahnya itu dia masih nangkring di atas, di bawah, di atas, di bawah. Nah, semenjak itu saya ganti tangkringan sudah 4 kali atau 3 kali ya, itu sampai sekarang sudah tetap aja dia di bawah sampai sekarang kawan-kawan ya. Oke, itu untuk pengalaman saya di ini. Itu juga termasuknya ilmu titen. Nah jadi ilmu titen itu masih bisa dipakai sampai sekarang gitu kan kawan. Gitu untuk video yang kali ini yang membahas tentang katurangan bisa berubah apa enggak. Itu yang dibilang berubah ya, yang tidak berubah juga betul karena apa, dari segi perawatan atau segi dari matang atau belum matang, menyatu sama Doro atau belum nyatu atau enggak gitu kan kawan, intinya begitu. Oke kan kawan, mungkin itu durasinya juga sudah lumayan lama. Kalau ada saran kritiknya, kalau ada pengalaman untuk kawan-kawan, boleh untuk sharing lagi, kawan-kawan yang mau tanya-tanya apa mau ini boleh. Nanti kalau yang mau belajar boleh sambil baca-baca komentar. Kalau ada kawan-kawan yang lain menambahi atau untuk mengoreksi, silakan nanti sambil nonton video, sambil itu juga tidak apa-apa.
sambil baca-baca komentar. Kalau ada yang kawan-kawan ada yang menambahi atau apa ngoreksi, boleh. Saya ucapkan terima kasih kalau ada yang bisa sharing-sharing untuk belajar bersama. Jadi sesuai dengan Wandi Cukreng ngajak sinau bareng supaya kabudaya, pengulir kabudayaan, supaya untuk burung perkutut itu tidak punah. Itu kan kawan. Oke, saya akhiri dulu untuk kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada masuk kepada suhu-suhu sesepuh yang lebih berpengalaman lagi, boleh menambahi, boleh mengoreksi untuk belajar sinau bareng buat untuk pemula-pemula yang belum tahu. Oke, kawan-kawan, kalau ada yang kurang pas, boleh di komen. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.